Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Ini bukan Ustadz ya, tapi ini Cak Rud Wijaya Kusuma. Ini bukan menteri juga, tapi ini Cak Rud Wijaya Kusuma. Baiklah kawan, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu dari Cak Rud Wijaya Kusuma. Semoga Anda termasuk orang yang dikasih Tuhan, orang yang dirahmati, orang yang diberi suatu anugerah oleh Tuhan. Dan terima kasih telah setia dengan Cak Rud Wijaya Kusuma. Dan semoga apa yang saya paparkan di setiap video saya bermanfaat bagi kehidupan Anda. Baiklah ya, ini Cak Rud akan memberikan suatu nasihat atau anjuran atau bimbingan. Ini sangat penting sekali ya, terutama bagi orang tua dan orang tua yang mengasuh anak atau kakek nenek yang mengasuh cucu. Nah, kenapa? Pada dasarnya secara umum orang tua yang mengasuh anak, bila anak itu sudah mulai beranjak remaja, sudah mulai agak susah dikasih tahu, sudah mempunyai dunia sendiri, nah itu sudah mulai kerepotan. Nah, dan juga kakek nenek yang dititipi cucu oleh anaknya. Nah, itu juga awal-awal masih kecil, oke lah, masih imut, nyenengin, lucu ya. Tapi setelah beranjak remaja, sudah mulai punya sendiri, mempunyai kehidupan sendiri atau pribadi sendiri. Nah, itu sudah mulai susah dikasih tahu, sudah mulai keluar dari bimbingan orang tua. Nah, ini yang menyebabkan si ortu atau si kakek nenek dapat terserang beberapa penyakit karena disebabkan oleh ulah si anak atau si cucu. Nah, bimbingan ini, himbauan ini, saran ini khusus untuk ortu dan untuk orang tua asuh lah intinya, entah itu kakek neneknya atau ortunya sendiri. Nah, sebaiknya Anda memilih jalur yang terbaik bila ada masalah untuk keluarganya. Seperti contoh, anak sering keluyuran atau cucu sering keluyuran, atau ada saudara atau orang lain yang terkasih berada di luar atau pergi merantau atau dibawa pergi oleh seseorang untuk diajak sekolah tapi jauh dari rumahnya, sangat jauh sekali, bahkan antar provinsi atau antar negara. Nah, ini pasti secara umum semua orang tua atau orang tua asuh atau kakek nenek itu akan mempunyai beban berat. Beban beratnya bukan di pundak kanan kiri tapi di pikirannya. Contohnya orang tua, misalnya anaknya sudah lulus sekolah mau merantau, itu pasti akan jadi pikiran. Bagaimana nanti di perantauan, bagaimana anak saya nanti di sana, bagaimana makannya, apa sudah mendapatkan tempat, atau jadi pikiran. Kakek neneknya pun juga berpikir hal yang sama. Nah, pikiran-pikiran semacam ini, kewas-wasan ini akan menjadikan suatu penyakit. Cak Rud di bidang terapi saraf itu sering menemukan orang-orang yang kena hipertensi, kena gula darah, dan juga sampai fatal stroke. Nah, disebabkan karena mereka setelah saya tanya, ujung-ujungnya juga berat bukan beban di pundak kanan kirinya, tetapi berat bebannya di pikirannya. Kepikiran anaknya yang di sana, kepikiran anaknya yang sekolah di jauh atau merantau di jauh atau cari kerja di jauh. Nah, ada juga yang tidak orang tua tetapi suatu keluarga, sepasang suami istri, suaminya pergi ke sana dipikir atau istrinya pergi ke sana dipikir. Tahu-tahu dia kena diabetes, tahu-tahu dia kena asam lambung, tahu-tahu dia kena hipertensi atau stroke. Ini banyak terjadi yang saya tangani seperti ini. Nah, mana yang terbaik? Harusnya bagaimana kalau ada keluarga yang jauh, tidak dekat dengan kita, dipikir
atau didoakan. Saya pernah mendengar orang tua dulu berkata, orang sepuh, bahwa sesuatu yang diwaswasin atau dipikir, apalagi pikirnya negatif, buruk sangka, itu terjadi beneran. Suatu contoh, anak Anda atau cucu Anda pergi merantau. Anda pikirin siang dan malam bagaimana si anak tadi atau si cucu tadi yang merantau tadi, yang jauh di sana, mendapatkan banyak halangan. Tidak lancar cara kerjanya, cari nafkahnya atau cari penghasilan itu tidak akan lancar. Kenapa? Dipikir-pikir. Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya didoakan. Jadi gimana? Pasrahin sama Tuhan. Karena Tuhan yang kuasa menjaga. Anda tidak kuasa untuk menjaganya, karena dia manusia. Iya, kalau binatang ternak kita pelihara, cukup kita kasih kandang atau kita ikat, selesai, nggak kemana-mana, nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau manusia, apa akan diikat? Tidak bisa kan? Harus dilepas di luar sana. Nah, suatu jalan yang terbaik adalah didoakan. Agar apa? Agar tidak terhalang perjalanannya di sana, tidak terkena gangguan-gangguan. Jadi doa, jadi Tuhanlah yang kuasa. Anda juga tenang, karena apa? Sudah dipasrahkan pada Tuhan yang benar-benar maha kuasa untuk segala sesuatu. Sedangkan Anda hanya berpikir, mikir hal-hal yang konyol, nanti akan bertambah was-was, bertambah panik, bertambah bingung, maka datanglah yang namanya penyakit-penyakit. Ingat, pola pikir penyebab kehancuran kesehatan 70%. Seperti yang saya ulas di video-video sebelumnya, pola pikir penghancur kesehatan 70%. Dan banyak pasien-pasien yang sudah saya tangani itu, baik dari stroke, darah tinggi, asam lambung, itu disebabkan oleh pikiran. Ujung-ujungnya setelah saya tanya, dia mikirin keluarganya yang di sana, anak cucunya yang di sana, kekasihnya yang di sana, atau istrinya yang di sana, atau suaminya yang di sana. Jadi mana yang lebih baik? Dipikir terus sampai buruk sangka, takut begini takut begitu, atau didoain? Nah, kalau saran Jarod, lebih baik didoakan. Pasrahkan kepada yang lebih kuasa. Manusia secara makhluk itu tidak kuasa, tidak mampu. Nah, lebih baik berdoa sama Tuhan, pasrahkan sama Tuhan, titipkan kepada Tuhan. Jangan dipikir, kalau dipikir maka Anda akan kena penyakit. Mikir terus sampai nggak enak makan. Nggak enak makan akan menyebabkan darah gula naik. Akhirnya atau penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi. Atau bisa jadi sampai stroke kalau pembuluh darah Anda kurang baik di otaknya. Nah, untuk itu kan, bila orang tua, Anda sebagai orang tua atau sebagai orang yang mengasuh anak, cucu atau apapun, sebaiknya Anda berdoa saja bila anak cucu atau anak asuh Anda mulai pergi untuk melalang buana atau menjadi pengalaman di luar sana. Lebih baik didoakan. Memang nggak mudah, tidak mudah, tapi berusaha. Kalau dipikir maka akan terjadi penyakit pada diri Anda, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi lebih baik didoakan, jangan dipikir. Nah, begitu ya. Jadi pesan Jarod yang paling utama adalah doakan saja, lepaskan saja, ada Tuhan yang kuasa. Pasrahkan dan yakinlah bahwa semua baik-baik saja. Bila Anda berpikir buruk terus, nanti gimana di sana, nanti gimana, ntar gimana kalau begini, dan akan terjadi beneran. Bahkan yang di sana yang mengalami banyak gangguan. Tapi kalau doa di sana lancar, adem, Anda adem, tidak kena penyakit. Nah, itu lebih baik daripada Anda memikirkan. Lebih baik didoakan. Bila Anda mempunyai sanak saudara yang pergi merantau atau pergi kemanapun, atau walaupun nggak merantau, lagi pergi jalan kemana atau keluyuran tengah malam, pulang pagi atau kemana, doa saja, berdoa agar selamat.
Kalau Anda pikir-pikir Anda sampai nggak bisa tidur, kena hipertensi, kena asam lambung, kena diabetes, aduh, banyak penyakit yang akan datang. Nah, saran dari Cak Rud adalah doakan saja, jangan dipikir, ya. Dipikir-pikir buruk sangka nanti buruk beneran terjadi. Saya kira cukup sekian dulu ulasan atau wejangan atau bimbingan atau saran dari Cak Rud Wijaya Kusuma. Semoga ini berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda. Bila ini bermanfaat, silakan share kepada orang yang membutuhkan. Bisa Anda, saudara Anda atau orang lain. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.